Satu pohon tumbang membusuk demi kesuburan, tunas-tunas mungil pohon lainnya. Kumbang kupu-kupu berterbangan dari satu putik sari ke putik sari lainnya. Mekarkan bunga-bunga yang indah, segarkan jiwa-jiwa yang lelah. Mita-mita gigi ponggang layar lumbang jet megong. Proses bijak, cara kerja alami alam, keseimbangan yang mutlak, aturan bumi pertiwi. Selamat sarang sami. Jumpa lagi di acara Ngontal. Ngorto bareng timpal Rare Kual. Sesuai dengan tema lagu tadi, tentang alam, tentang pertanian, tentang tumbuhan. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengundang sosok yang satu ini. Sosok gaib ini, sosok gaib. Enggak, bukan sosok gaib. Mana apa? Ini sosok blend gini. Sosok kasih. Ini sosok yang berjiwa muda, ganteng, keren, brewok, mirip-mirip. Siapa ya? Chico Jerry S. Itu nggak Dewa itu. Jerry S. Benar Chico Jericho. Nah, dia ini sudah melanglang buana di Buleleng. Iya. Dia juga memperkenalkan produk-produk pertanian di Buleleng. Sehingga bisa go forward. Artinya go forward jadi buah-buih. Artinya buah-buahan lokal yang ada di Buleleng itu bisa dikenal sampai ke dura negara itu. Keluar negeri. Iya. Untuk itu kita tampilnya saja. Iya. Siapakah dia? Aji Agung Weda. Weda ya, Aji Agung Weda sing Karna nih sing. Aji Agung Weda. Oke. Aduh sajaan awal. Itu yang lihat nih. Bang, kalau dikira. Bang harus melingkah. Wih salah kostum awak ini. Ada salah kostum. Petani muda keren. Topengnya harus gitu. Nah, kepala tilah ini anu. Ini kerennya jadi petani nih. Keren lagi. Apa kabar nih Ki? Kabar. Kabar nih. Masih kabur di sini hari ini. Masih kabur ya? Sehat, dahsyat, luar biasa. Luar biasa. Keren kok. Lama kene nutur malu nah. Dadong karkun ningali paut malu ningalin ge ngrodok kang ieu busan dadong. minum. Minum. Kayaknya lu Haji wedang. Halo Ji, dari mana tadi Ji? Dari keliling Bali. Keliling Bali? Seperti biasa nggih. Oh. Jadi keliling-keliling ujung-ujungnya main lali kan. Gitu. Ajak ngurdu malu. Tadi sebelum kesini sempat kemana dulu? Yang tadi kebetulan hari ini kita ke Ambengan. Jadi sama teman-teman petani muda keren, mekarya komunitas kecil lagi namanya PPVSB. Jadi untuk teman-teman petani yang fokus di vanili. Vanili. Nggih. Oh, fokus di vanili ya? Tadi hari ini kita mulai panen. Wah. Udah panen? Ya, mulai panen. Pokoknya undang-undang ini panen. Jangan undang loh. Apalagi vanili itu. Nyumbang marah undang, marah panen sih undang. Udah panen berarti ya? Berapa panen? Jadi kita memang kita fokus membuat kualitas. Karena kalau ngomongin pasar global, yang dicari itu pertama kualitas, yang kedua itu kontinuitas, terus ada, terakhir nomor kuantitas. Nah, untuk membuat itu petani dibutuhkan 5K. 5K. Nah, Kampil, karung. Pasti 5M nih. Enggak. 5K. 5K itu yang pertama komitmen. Jadi menjadi petani harus komitmen jadi Memiliki petani. komitmen. Iya. Harus memiliki komitmen. Iya, udah jadi petani, bin mani, pencuri gitu kan. Betul ya benar. Ya, petani. Yang kedua itu berkomunitas.
Nah, jadi petani harus berkomunitas. Makanya kita buat komunitas namanya Petani Muda Keren. Keren ya. Kenapa keren? Karena misi N. Yang sing misi N, kiri. Mau udah ngaji ya dia. Kiri. Ya, makanya jangan ini lah networking. Menyamu. Menyamu gitu. Terus yang ketiga itu, jadi bagaimana kita petani itu membuat kualitas tadi. Kualitas. Betul. Terus jadi kalau kita udah ngomongin pasar ekspor, kalau kita ngomongin hulu hilir nih Wah. Jadi di hulu itu bagaimana kita membuat kualitas yang baik harus di-develop dari hulu. Pupuk apa sana yang luwung, keken cara teknik budidaya, keken pemeliharaan. Nah, itu dikerjakan di hulu. Sehingga kalau di hulu nih berluwung, hilir otomatis dapat produk yang bagus. Karena ini nyambung nih. Sambung menyambung, enten jadi berkaitan. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Terus yang keempat tadi itu ada namanya kontribusi. Ya, jadi kita sebagai petani juga harus memberi kontribusi. Kalau kami sih kepada apa? Kepada alam ini. Jadi petani itu tidak cuma pekerjaan menanam saja Wah. Jadi bagaimana kita mencintai alam ini. Jadi konsep Krita Karana itu pangmejalan. Hubungan manusia dengan manusia dengan lingkungannya, manusia dengan Tuhan. Manusia dengan Tuhan. Nah, terkait manusia dengan lingkungannya ini, petani itu adalah luar biasa Wah. Karena dialah orang-orang yang menanam. Menanam kehidupan, menanam pohon. Karena kalau lagi ngomongin konsep Krita Karana di Bali, kan orang Bali itu kan sebenarnya budayanya pertanian. Jadi semua kegiatan budaya, semua kegiatan agama itu lahir dari pertanian. Padahal seru ampur seru wah nih kita teman-teman dari keluar kan menggambel, nopeng, nabuh kan semua dari pertanian. Pertanian. Ini kayu ini dari kayu pertanian. Ya sing ada pertanian, sing mau dapet. Sing ada mau dapet plastik sing ada. Topung itu. Kitni masih dapet itu. Kalau petani menanam. Karena orang Bali leluhurnya petani, bukan pelaut. Gitu. Oleh sebab itulah kami makin kita teman-teman di Forum Petani Muda Bali, di Petani Muda Keren mengajak sebanyak-banyak teman-teman untuk kembali eling. Mari kita bertani. Karena 20 tahun ini kan kita terlena di pariwisata. Betul. Ya, ini ada Covid, ya gabuaknya. Paling mengejang. Paling. Nah, kita kembali ke Covid kita sebagai petani, nanti pariwisata menjadi bonus. Pariwisata bonusnya, betul. Karena selama ini kan salah kaprah. Jadi pertanian itu menjadi atraksi pariwisata Wah. Jadi ada tamu datang, mari mau ngajak sawah, ada tamu datang, mari nanam padi. Ada atraksi ya, sebagai atraksi. Akhirnya apa yang terjadi saat pariwisata itu hilang, hilanglah semua. Jadi ini tumbang. Ya, naik agrowisata. Pang dari ketemu gak enak kopi. Bang kopi ini penjara luwak kan lain luwak ke dalam kan. Dalam. Jadi ada tamu dekat tutup makanya agrowisata. Lab kene lu pakai. Karena main lewat jenis. Ini sebelah. Tadi ya, guru jangan kan serius. Ngomong canda. Karena hanya lupa bisa ngomong aja lupa. Itu 5 kali. Terus kayak yang terakhir yang gimana Pak tuh? Kayak yang terakhir mah keren. Jadi petani itu harus keren. Kenapa keren? Karena sudah eranya sekarang arah kita harus bangga jadi petani. Anak-anak muda, cerik-ceriknya, bajang-bajangnya ajak makin bertani. Tapi keren itu ya pertanian yang berpakai teknologi. Pertanian yang pakai mekanisasi. Jadi harus keren. Terus petani yang orientasinya pasarnya luar negeri, ekspor. Terus jadi petani keren. Jadi lagi bangga jadi petani. Pasti main petani itu yang petani, yang lek, petani lagi dia petani cengkeh, petani panili pun cocok. Awaknya rakel lah ayo. Bangga itu secara holistik, wah bangga keren banget. Bahkan petani padi itu harus bangga jadi petani padi. Jadi membangkitkan gairah anak muda itu tuh bertani. Jadi tagline keren itu tidak semata-mata cuma sok-sok keren, tidak. Memang pertanian ini keren. Yang ada petani napi ajang. Yang sing ada petani nyen kan jaga toyo di Bali. Sistem limbah kita. Betul. Ya enggak, cuma petani yang melakukan itu. Dan kalau pertanian di Bali punah, pertanian di Bali benyah, Bali punah wah. Gitu. Benar. Karena kan kejang di Bali. Pasokan makanan oleh petani. Pasokan makanan enggak ada. Sayur, berarti buah. yang pada sing ada petani ada pejunang sing ada berarti. Mesti ada petani apa ngai canang? Betul. Kan sing ada, busung sing ada. Makan terus ada. Ngai segahan. Kan sing ada. Dasar negatif itu. Ya, makanya buat di Bali emang pertanian. Pertanian. Jadi harus bangga jadi petani, jadi bangga. Iya. Oke, silakan Ji. Kasih pertanyaan juga nih. Apa lagi gede nih? Dan diapel. Niki sangkis. Sangkis Bali. Sangkis Bali. Inilah yang
merupakan ciri khas Bali yang disebut sebagai jeruk Bali. Jeruk Bali. Muntes Alias atau jeruk nge. Siap, Betul. Ini langsung gor-gor kayak kulitnya nih. Aman kuat lah ambil. Ini jeruk tadi ada gini dari teman kita petani Petani di juga. Kedu, namanya Ketut Sile. Dia memberikan support kita buah ini karena dia selalu menghadap ini. Berarti ada 5 nih. Menghadap. Maksudnya? Ketut sila pertama, sila kedua. Dan sila negak sekali. Terus ada mana lagi? Ini dari Kedu yang ngadap sampai ke Apotek. Iya. Sampai ke Yang ke Apotek iya per biji 7.000. Ya, 7 sampai 8.000 lah. Tapi dengan besarnya yang sama sudah di yang bawahnya di pekan-pekan paling sekitar 5.000-an lah. Ya. Gitu. Ya, Ya, terima kasih banyak nih Ketut Sile. Ya. semua nih, Ki. Silakan Ji. Ya. Ji, Lanjut. makin gini Ji. Di tengah pandemi Ji, Ya. kan kira-kira daya beli masyarakat karena iya singelah dana atau singelah Nah, terus di samping itu banyak di PHK. masih PHK. Nah, buah di Bali tuh setelah Terawangan Haji gimana Ji? Nah, kalau kita Banyak atau mekutang atau kengken. Atau konten ya. Ya, kalau kita ngomongin pandemi kan kompleks ya, lebar ya. Ya. Pertama dari sisi ekonomi. Memang secara fakta Bali ini secara ekonomi kan di awal pandemi sampai minus 12, wah, terbawah di nasional. Nah, terus sekarang per hari ini minus 5, masih minus. Tapi bermendingan, berlima. Apa yang terjadi? Apa yang mengakibatkan itu? Karena kita sentra utama kita adalah di pariwisata. Ya. Gitu. Saat ada pandemi datang, tidak ada orang datang lagi ke Bali, otomatis shutdown perekonomian kita. Gitu. Dan impact-nya apa? Banyak semeton raga, semeton kita yang 70% hampir bekerja di pariwisata, terdampak pariwisata. Betul. Harus pulang kampung. Kehilangan mata pencaharian, tidak ada pekerjaan lagi. Dan sebenarnya tantangan kita di masa pandemi ini bukan penyelamatan ekonomi, tidak cuma penyelamatan ekonomi, tapi bagaimana semeton kita yang pulang kampung itu bisa makan kan gitu, Wah. Karena mereka nggak ada penghasilan lagi, nggak ada pendapatan, sedangkan anak keluarga butuh makan. Nah, kita untuk pandemi yang pertama, untuk di solusi itu kami berkolaborasi dengan teman-teman desa di Desa Tembok, di Desa Goblek, membuat program ketahanan pangan. Sampai sekarang masih. Jadi mengajak teman-teman terdampak pariwisata ini untuk bertani, bercocok tanam. Apa cocok itu di tanam. Nah, gitu. Nah, terus di masa pandemi memang tantangan kita di pemasaran luar biasa besar. Karena kan pasar, jadi di Bali ini kan ada 20 juta pasar, Wah, setiap tahunnya. Jadi 16 juta itu wisatawan, 4 juta itu masyarakat Bali. Jadi 16 juta ini hilang, otomatis kan bisa seperempat aja. Sedangkan suplai kita banyak untuk memenuhi 20 juta, sedangkan yang tersisa 4 juta. Apa yang terjadi? Nah, ini yang ngomongin lalu yang masalah pangan dan hortikultura ya, sayuran. Karena itu yang terdampak paling besar. Karena kan dia setiap setiap hari panen. Sayuran setiap hari panen. Beda aja perkebunan, setiap setahun sekali saja. Dan apa yang terjadi ya, kita memang banyak sekali sayur-sayur kita waktu itu yang tidak terjual. Jadi dari bulan Mei sampai bulan September waktu itu. Karena kita kan jujur di PMK, di Petani Muda Keren, sudah membuat namanya Integrated Value Chain Farming. Jadi sistem pertanian terintegrasi, hulu hilir. Jadi petani ini bertani saja, membuat kualitas. Di tengah rega ada koperasi, namanya Koperasi Petani Muda Keren, di hilir pemasaran. Gitu, tersistem nih. Nah, tapi apa yang terjadi karena pasar kita hilang, ya kita akhirnya subsidi petani lah. Selama beberapa bulan itu, 3-4 bulan. Sampai hari bulan September, kita mulai shifting. Shifting itu merubah pola tanam. Jadi awalnya petani nanam 1 hektar, nanam brokoli 10.000, nanam kol 10.000, bedikin. Jadi shifting, setengah hektar tanamin ubi, sele, jagung, sorghum, gitu. Untuk ketahanan pangan. Pang tadi simpan untuk ketahanan pangan keluarga. Sisanya ada tanamin kol, bedi, brokoli mangatus, begitu. Sedemikian rupa gitu. Itulah keunggulan kita berkomunitas tadi. Jadi informasi tetap cepat kita tanggulangi dan solusi cepat bisa kita lakukan. Nah, terus tadi itu yang pangan, Wah, ya. Yang sayur, yang hortikultura. Terus yang buah bagaimana? Buah nih. Nah, kalau buah Astungkara tahun ini demand-nya besar, Wah. Karena kan mara akhir tahun nih, mara buah mulai panen. Jadi manggis, poh, mangga, duren kan mara akhir tahun. Sedangkan pandemi kan baru di tengah tahun nih. Akhir tahun kebutuhannya besar, Wah. Demand-nya besar karena negara-negara Eropa, kita berbicara ekspor dulu ya. Negara Eropa, Timur Tengah, Asia ada butuh buah besar sekali untuk pandemi ini. Karena orang kan berita baik dari pandemi ini kan orang semakin banyak fokus untuk hidup sehat, hidup sehat gitu. Jadi buah besar, jadi demand buah besar. Nah, raga kebetulan suplainya itu sedikit tahun ini. Nah, secara kosmik bahasa lagi, secara semesta tanaman-tanaman perkebunan itu sekarang sedang memperbaiki dirinya sepertinya, menyehatkan. Jadi tanaman sehat sekarang, Wah. Tapi buahnya sedikit. Poh bedek tahun ini, duren bedek tahun ini, manggis bedek tahun ini, makanya harganya mahal sekali. Gitu. Di petani manggis sampai 50.000 per kilo tahun ini. Terus
Duren per kilo 45, biasa cuma 18, 20. Ya. Bagus level petani. Iya. Terselamatkan petani kita. Poh masih gitu, rambutan masih gitu, bede. Nah, akhirnya apa? Mungkin ini Tuhan maha baik ya. Jadi di masa pandemi ini karena pasar kita bede, bangga buah bede, panghaluhan raga, ini solusi. Jadi astung ada di masa pandemi ini harga untuk buah-buahan bagus. Nah, sing lah over kredit buah. Sing over supply. Berarti waktu ini pernah anjlok buahnya ya? Kalau anjlok tidak, tapi kita sempat terkendala pengiriman. Nah, ini kan masih masa pandemi kejang mau lockdown tuh. Ya, gitu, lockdown model kan bandara negara lockdown nih. Ya. Internasional tutup. Otomatis semenjak Maret sampai bulan Juli sedang ekspor. Karena bandara lockdown. Sampai hari ini masih lockdown. Cuman September sempat dibuka wah untuk internasional ke Eropa. Kita waktu itu sempat kirim buah naga ke Ceko. Ke Ceko? Ke Ceko sekolah. Buah naga nih. Sing kan itu udah dilipi jali boy. Kalau manggis ke Cina kan biasa, Ya. manggis ke Cina biasa. Terus ke Rusia ngirim poh masih gitu. Salak ke Ceko ke Eropa gitu. Tapi ya, kalah aja salah jak puy ragu. Maluan ya, maluan ya kamu. Nyati amang gitu. Pakai sepatunya Ceko. Ceko. Iya. Oh sampai gitu ekspor. Cuman ada kejadian wah di pengiriman ke-11 yang ingat sekali tanggal 27 Oktober tiba-tiba Eropa lockdown. Nah, waktu itu barang buah bersiap nih, Pak. Teman-teman. Tadi misi bersiap ya kan? Ini buah bersiap nih. Buah bersiap. Oh sudah siap. Buahnya sudah siap. sampun Sudah siap ya, ya. sampun ready. Sayago. Sampun sayago. ready. Buah sampun sayago, sampun ready. Tapi bandara lockdown tiba-tiba. Sing dah ngirim, pusing lagi waktu karena buah segar kan. Yang sing kirim 2 hari busak nih. Busak, Yang adap lokal liu hati 3 ton. Kan, 3 ton. 3 ton waktu itu. Jok. Wih, hijau ada loh Rainan. Tugas bandara nih bang. Nah, cuman akhirnya karena kita pakai manusia itu kan saat dia kepepet, saat kondisi sulit, ada solusi muncul. Nah, ada kira-kira kreativitas solusinya dari muncul. sini. Ah. Akhirnya waktu itu kita berkreasi membuat namanya dry fruit, buah kering. Buah kering. Jadi buah itu kita keringkan dengan sistem namanya dehidrasi. Jadi diambil airnya, tapi nutrisinya utuh lah. Oh. Nah, Berarti airnya ini iya, ini macam mana Ji? Tapi nutrisinya utuh. dry tuh. fruit. Oh, ini ada usaha nama ragu not. Oh, ini iya. Ini buah naga dari Bulian, Pak Andre. Itu buah naganya. Tapi asli buah pakai ya? Asli buah asli. Sing ada campuran apa-apa Sing ada Ji? campuran. Gula atau apa Sing sing ada murni buah saja. Tidak Makanan ada sehat. gula? Tidak ada gula. Dan ini kemarin awal tahun sempat kita kirim sampel ke Eropa. Dan mereka suka. Gitu. Dan ke depan ini solusi buat kita pertanian kita di Bali. Jadi ke depan buah-buahan EBS, ane reject, bisa angon dry fruit. Setelah ini kita inovasi wah, kita coba bikin yang pisang. Oh, ini pisang nih. Biu nih. BIU. Jadilah kamu biu. Ya, biu. Jadi pisang. Nah, ini Yang ada- bisa dibeginikan buah apa aja nih? hampir semua kayaknya, hampir semua. Kita kan sedang riset and development. Nah, kemarin kita udah coba ekspor tuh ya ini buah naga, manggis, terus buluan, rambutan, sama pisang. Dan mereka terima. Cuman memang kendala kita sekarang itu kondisi pandemi ini hulu aman, hilir aman, di tengah bermasalah, distribusi ini bermasalah. Nah, karena masih lockdown bandara. Tapi optimis dengan adanya ini, jadi corona ini sebenarnya membawa berkah, membawa kita solusi baru untuk pertanian kita. Jadi saat ini membaik, lagi bersiap lah gitu. Ada penemuan baru. Ya, inovasi baru lah. Ada inovasi baru betul. Untuk solusi tetap buah-buah lagi di beleleng terutama. Karena kan kalau ngomongin perkebunan ya di beleleng. Kini nih paling liune. Ya. Beberapa dari Tabanan, beberapa di Bangli, Karangasem, tapi beleleng yang paling banyak. Paling kaya lah dengan buah-buahan. Ya. Yang misalnya buah dalam jangka waktu 2 hari sudah rusak nih berapa hari nih Ji? Ini setahun masih aman. Setahun aman? Setahun aman. Ya. Dengan jadi vakum, apalagi yang jangan silika gel. Nama silika gel ya? Aneh kadang-kadang misi pengawet tuh. Pengawet aneh. Tengah udah Ada- kotaknya. ya. Buah kalian bulu udah oke aman. Itu bukan pengawet, jadi itu menyerap jamur. Oh, itu menyerap aman itu jamur. aman untuk pangan ya. Itu mungkin bisa lebih 1,5 tahun mungkin bisa kok di situ. Berarti Ben Mani ada solusinya nih. Bikin maturan ke puri ini pajang-pajang kan. Saya Ratu, taruh niki nak buah kentan mesti yeh niki. Ini lah pengawetan iki ya. Saya tapi meraga buah utuh anak yang. Iya. Bisa pengawetnya kan karena raga memproduksi itu harus ada yang ekspor kewa gitu. Jadi ini langsung Saat panen berlimpah. Jadi barangannya super bisa ekspor, barangannya reject bisa ada solusinya sekarang. Jadi petani bisa lebih maksimal penghasilannya. Solusi cerdas banget. Nah, Ji, untuk mendapatkan hasil buah yang enak, nah tentu saja ada yang manis-manis. karena berkualitas lah orang. Kualitas, Tuh caranya itu ya apakah memang bibitnya luwung atau konsul tanahnya yang bagus? Nah, itulah makanya kita di pertanian muda keren tadi Bikung bilang
kita membuat mata rantai pertanian terintegrasi, hulu hilir. Karena kamu ngalih hilirnya luwung, hasil luwung otomatis hulu harus diperhatikan. Nah itulah kita di sini bergabung bersama membentuk champion pertanian. Jadi petani kita fokus Pak. Jadi ane vanila, fokus di vanila. Ada bayan rinayu, fokus di urung vanila kan. Vanili kan. Ane strawberry, ada bayan seria, fokus di strawberry kan. Fokus strawberry ya. Sayur, ada gede suardi itu di goblek, fokus sayur kan. Gitu. Terus kalau ngomongin pupuk, ada gede suarman, fokus ngai pupuk kan. Ngai pupuk yang terbaik untuk pertanian. Gitu. Jadi pepaya ada Pak Ngakan, fokus di pepaya kan. Jadi kita bertaninya fokus. Untuk padi ada beli Gus di Arsana, fokus di padi kan. Jadi untuk membuat kualitas yang terbaik, karena kalau pertanian jadi kan palu gak ada, apa lu cari gue ada, makanya kayak ini mah wah, uli ngai bibit, uli nandur, uli melihara, terus ngobatin, manen, ngadep, kencang mah agak ini, akhirnya apa nggak maksimal jadinya, gitu. Superman is dead. Mati Ya, Superman is dead benar. Jadi kita harus jadi Avengers ini eranya Pak. Jadi bagaimana kita menjadi pahlawan-pahlawan baru di bidang kita masing-masing. Wih, ada kenyam-kenyam Bu. Jan, apa sih tuh? Oh ini dragon fruit itu. Ada. Buah naga. Buah naga nih. Buah naga nih. Blog-blogan nih. Jadinya. Saya nggak ada 1 tahun awetnya. 1 menit telah nih. Oh, ama saya ini. Jangan. Jangan nggak boleh. Tanpa gula nih kecil. Tanpa nambah gula, murni buah. Wah, kita banyak kulit-kulit ini. Nanti telang. Cahaya Jadi benar snack kan. sehat Pak. Snack sehat bisa dikombinasi dengan sereal, jen susu, jen apa, jadi bisa. Jadi lebih enak. Jadi orang-orang yang tidak bisa makan buah naga sekarang bisa makan buah Bisa. naga. Iya, dengan cara seperti ini ya. Sing melenyet masih ya kan, sing mes lah. Nak. Jangan. Kenapa enak? Bungut cene segar. Coba gelam nanti pahit rasanya. Oh, berarti udah pupuknya itu. Lanjut ya tadi ya. Lanjut. Di hulu, jadi bagaimana kita bertanian membentuk petani-petani champion. Jadi pemimpin di bidang masing-masing. Nah, petani champion inilah yang bertugas mensupervisi petani-petani di bawahnya. Petani strawberry kan liu nih, tapi yang ngelah champion nih, gitu. Ngelah panglima lah gitu. Jadi dia yang mengajarkan bagaimana teknik berbudidaya yang baik, pola tanam yang baik, kapan harus pruning pemangkasan, pupuk apa nih anggon. Nah, terus kami di PMK concern sekali karena tadi Trihita Karana juga wah, bagaimana kita mengimplementasikan Trihita Karana yang nyata gitu loh. Otomatis kita harus bertani organik. Gitu. Pertanian yang natural farming. Jadi bertani yang selaras dengan alam. Kan hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia dengan Tuhan. Karena banyak sekali petani kita secara nyata nih di Budugul, di Pacasari, di Baturiti, petani takut makan sayuran yang berdidi. Karena ya nawang semprotan itu pestisida. Jadi petani kita sekarang maaf nih, kenapa liune kewah? Karena banyak dosa wah. Karena menjual racun kepada konsumen. Itu yang terjadi. Makanya itulah yang kita edukasi masyarakat. Jadi konsep kita value kita di petani muda keren yang pertama itu organik, bertani yang natural farming, selaras alam. Yang kedua, bagaimana membuat healthy life, hidup sehat, tanahnya sehat, ibu pertiwi sehat, airnya sehat, ya sehat. Terus petani sehat, konsumen juga sehat. Ujung-ujungnya kantong petani juga sehat. Yang terakhir adalah sustainable business, bisnis yang berkelanjutan. Karena ada ngomong pertanian kan tidak punya hak kita aja, tapi hak anak kita juga. Curaga ini masih pang selanjutnya bisa tetap bisa bertani sehingga makan itu tidak perlu ngimpor, lagi bisa ngai berdiri di tanah kita sendiri. Sustainable business namanya. Jadi itu yang kita lakukan. Terus pupuk kita di Koperasi Petani Muda Keren kita buat pupuk sendiri wah. Karena kita bertani organik, otomatis kita harus sediakan dong semprotan organiknya. Jangan nanti kampanye bertani organik, ayo organik, tapi sing ijen kali pupuk nih. Yang ada hama, apa anggon, saya ada obat nih. Nah, kita di Petani Muda Keren membuat itu. Jadi ini championnya Brigade Suparman. Jadi ya nggak pupuk dari kotoran sapi, kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran guano, di mix itu menjadi pupuk yang dahsyat. Namanya Mutu Manikam dan guano. Gitu. Terus yang kedua ini namanya Befuria. Ini agen hayati wah. Nah ini yang ada trip, yang ada balang, yang ada hama-hama lah. Ini anggon, ini organik ini. Jadi pakai agen hayati. Agen hayati itu mikroba. Mikroba ya. Nah, jadi yang terjadi di pertanian kita sekarang itu kenapa banyak hama? Kenapa banyak? Karena ekosistem kita nggak seimbang wah. Kan di sini masih nggak ada bede. Kan ini yang hama balang. Kan yang hama balang sayang. Di kedus bede. Terus di tanah juga karena penggunaan kimia berlebih, tanah kita makin rusak, makin hancur. Mikroba nggak ada. Jadi saat ada hama merajalela. Tapi dengan kita mengembangkan agen hayati, mikroba-mikroba ini nanti dia yang menjadi TNI dan Polri di tanah.
gitu. Menjadi penjaga. Gitu. Saat maling kita bersiap nih. Lawan gitu loh. Bersiap tempur. Bersiap tempur. Tempur. Ya, tempur. Nah, tapi karena selama ini penggunaan kimia yang berlebih karena revolusi hijau, jadi penggunaan pupuk kimia, pestisida kimia, tanah kita, alam kita makin sakit, ekosistem kita rusak, keseimbangan alamnya nggak ada. Itu yang menyebabkan hama merajalela. Kos pertanian semakin mahal, Wah. Jadi yang ragu makin petani konvensional sekarang, setiap tahun kos makin mahal. Yang tahun ini 1 hektar butuh pupuk 200 kilo, tahun depan bisa 400 kilo. Bin 2 tahun, bin 800 kilo, terus makin mahal. Jadi hasilnya makin gede, tapi kosnya makin mahal. Kosnya lebih mahal daripada kontrakannya itu. Oh, ada nih. Nah, tapi dengan ada pertanian organik, otomatis makin murah. Kosnya makin rendah, hasil makin banyak, Wah. Apakah ini benar? Bisa dibuktikan. Jadi karena dia organik ini kan tersimpan dalam tanah. Secara pupuk kan yang kija-kija ya. Jadi bisa makin hemat, makin tahun makin sedikit penggunaan pupuknya. Itu yang kita edukasi di petani-petani kita. Menjaga kesuburan tanahnya bagus sekali. Kesuburan tanah dijaga. Tanah makin subur. Berarti untuk pembuktian nih, ini si kimia atau sing coba nggak? Coba nggak? Biar ada bukti nyata dulu. Sekarang apa sih kayak minum nih pupuk ini? Lalu, pada dia lalu. Ini sudah ada di mana nih? Kita ada di toko-toko ada, di koperasi kita juga ada. Jadi petani-petani kita, jadi kalau pertanian organik itu bukan pengobatan, Wah, tapi pencegahan. Jadi dia nyemprot itu setiap minggu rutin. Gitu. Padahal olahraga kan setiap hari. Sing marga lama olahraga kan gitu. Nah, itu kesalahan fatal yang dialami oleh petani. Gitu. Makanya saat ada hama marah nyemprot kan percuma. Begitu ya. Kan percuma. Kita kan semprotan TNI Polri ini di tanamannya ditanai, saat ada hama datang bersiap ya bertarung. Gitu. Berani dia. Ji, tiang lihat itu kegiatan PMK itu tiap minggunya kayaknya di media sosial itu ada acara apa nih itu? Yang mana? Yang menanam? Oh ya. Jadi kita Petani Muda Geren ada gerakan namanya Bali Menanam, Wah. Bali Menanam. Jadi kita lakukan setiap musim hujan mulai. Kemarin kita mulai di bulan November. November sampai kemarin baru terakhir kemarin di Goblek di akhir April. Gitu, awal Mei lah akhir April kemarin. Jadi apa itu gerakan Bali Menanam? Jadi kita sebagai orang Bali itu harusnya eling semeton-semeton kita yang muda-muda nih. Apa itu Bali? Bali itu kan bantu ayah, lindungi ibu. Bantu ayah, lindungi ibu. Ayah, akase, apa? Ibu pertiwi. Nah, holistik sekali, dahsyat banget, luar biasa konsep leluhur kita di Bali nih. Ayah itu ayah kita tercinta, orang tua. Terus ibu itu ibu kita tercinta. Jadi bapak ajak mimi. Terus kalau kita ngomongin ayah, nyenin ayah tuh. Pertama kan sebenarnya Ide Sayang Widiwase. Yang kedua guru wisese, pemerintah kita tercinta. Jadi harus kita dukung apapun, amun jelek benehin, yang bepeleh ya benehin, yang benah benlungin kan gitu. Terus guru pengajian, guru kita, dosen di sekolah kita harus hormati kepada adik muda ini. Yang terakhir adalah guru pake, orang tua tercinta. Nah terkait Bali Menanam itu yang bantu ayah lindungi ibu ya, ayah kita itu akase, udara dan air, ibu kita ibu pertiwi. Karena wah di Bali ini Sugilanus sahabat kita bersama gitu bilang sama dia, Gong waspada Gong, di Bali 2030 akan terjadi perang. 2030 terjadi perang air, wah, perang air. Karena air di Bali itu semakin sulit, semakin langka. Dan benar, yang diskusi dengan terakhir Desember kemarin dengan Mekeles, Gede Adi bilang, baru bulan lalu kami hampir perang dengan desa Dhuwur nih, Bangli, Megati. Karena Yehe itu tutup. Jadi bertenan si mani ya. Wow, gitu. Jadi tantangan kita di Bali sekarang adalah air, wah. Air semakin sedikit. Air semakin sulit karena pembangunan merajalela. Hutan ditebangi, kawasan konservasi dirubah, gitu. Tanah lahan jalur hijau diganti. Ya, itu tantangan terbesar kita. Dan aneh kalahnya nyanan, pala cucunya nyanan, ya meli, gitu. Sedangkan pasal 3 ayat 3 kan, kan tanah air dan lain sebagainya itu digunakan untuk kemakmuran masyarakat, rakyat. Tapi yang terjadi malah ya meli ya nih kan lucu. Nah itu termasuk nih kita di Panji sekarang, mata air kan di sini, mengairi desa-desa di bawahnya, gitu. Termasuk juga di Goblek, termasuk juga di Galungan Sekumpul, mengairi desa-desa di bawahnya. Nah itu untuk menjaga itu bagaimana? Ya menanam solusinya, gitu. Dengan gerakan Bali Menanam. Karena ingat teman-teman, bukan karena ada air ada pohon, wah, tapi karena ada pohon maka akan keluar air. Iya. Jadi kenapa pohon itu penting? Saat ada pohon kita tebang nih, wah, ya ulung ya, wah. Ini kan akar nih, nyari air, ditebang kan mati dia, jatuh di air ini. Ethiopia dulu kenapa kekeringan? Karena hutan ditebangi semua. Air turun sampai 200 meter di bawah permukaan tanah, airnya ada air. Dusting dia jadilah gurun, berdebu.
itu. Dan kalau teman-teman tahu bukit-bukit gunung-gunung kita di Bali banyak yang gundul karena pembalakan liar. Tapi daripada kita mengeluh, daripada kita menggerutu, lebih baik kita membuat solusi. Nah itulah kami di Pertanian Muda Keren setiap bulan. Nah tadi kan ada konservasi itu tadi. Bagaimana kita menjaga alam kita dengan gerakan Bali Menanam. Kita nanam bambu, nanam beringin wah. Adi bambu jak beringin kayak gitu. Beringin ini kan tanaman yang sangat umurnya panjang, umurnya tua. Dan dia nyerap air luar biasa wah. Jadi beringin itu menghasilkan aliran air yang banyak, nyerap air, terus dia menghasilkan oksigen yang luar biasa gitu. Makanya luhur raga perhatikan deh, kenapa di pura-pura, di desa-desa, di tempat-tempat selalu ada pohon beringin. Kenapa pohon beringin dikaput, disucikan? Karena dia memiliki peran vital wah untuk menjaga air sebenarnya dan udara kita. Gitu leluhur kita Lingsi Raga luar biasa pengetahuannya. Jadi makanya sendiri tebang beringin nih, karena penting sekali fungsinya. Bambu juga begitu sama. Bambu itu cepat sekali memegang air gitu, mencegah tanah longsor. Jadi jani kan banyak kejadian. Kenapa kalau hujan tiba-tiba longsor lah, belabar lah, karena dhuwur di hulu pasti ada hutan wah. Jadi tuh turun kena hujan langsung ngulung. Nangwang gitu wih. Nangwang gitu ya turun. Sing nyerap ke tanah. Tapi saat ada tumbuhan, saat ada akar, dia porus tanah itu. Ya terus gembur, berdelap ya itu. Air turun dipegang oleh akar. Saat musim kemarau, keluarkan air dalam bentuk mata-mata air. Itu holistiknya. Makanya kami di Gerakan Bali Menanam selalu mengajak anak-anak muda. Kenapa nih bajang-bajang ngajak apa? Karena mereka generasi penerus kita. Karena kalau kita pernah menanam, pasti mikirin karena bang wah. Betul nggak? Coba dirasakan. Yang berajin nanam karena bang pohon besar itu pasti mikir icing. Mereka nawang soalnya. Iya. Lu ngerti pengontikang pangamune. Masa namune kan udah tahun nih wah. Ya serpo ini kan serpo punya ini mungkin cengkehnya mungkin 3 tahun 4 tahun ya nggak meramune. Bayangin cengkehnya begede umur 30 tahun jadi tebangan. Beralat ya. Kenapa? Macam montu. Jadi begitu pentingnya makanya kita ada gerakan Bali Menanam. Karena pertanian itu kalau nggak ada pohon, nggak ada air, sih nggak ada pertanian. Makanya saat Bali benyah, pertanian benyah, Bali punah. Iya, gitu. Makanya kita harus jaga. Jadi, apa ada? Nih, dot sila usan. Engken. Anu nang tuak jake nih. Jake bental nih. Jake pentang. Jake nih. Jake. Mana di ini kan jake. Nah ngomong-ngomong jake, coba kan malu nah. salah satu pohon yang kita tanam juga jake atau aren. Karena pohon ini luar biasa jaga air. Jake juga. Jake luar biasa. Jadi bisa tuakin, bisa angon gula. Fungsinya luar biasa jake ini. Dan sekarang pohon jake berbeda nih. Semua di Pedawa, di Kayoman, kita sama Blikung punya jake. Pedawa kan terkenal gula Pedawa. Tapi berbeda antale. Berbeda jake nih. Gitu. Jadi itu yang harus kita konservasi, ya lestarikan lagi dengan gerakan Bali Menanam. Karena Jake tuh ngajakin gitu. Jaku doang. Ngajakin. Coba mungkin. Wih, ini mantap nih. Ini kayaknya iki. Ya nunas. Ini terus. Berarti jakadang lah jawaban masih. Jak kedua minum ada. Bener yang mana gitu. Itu tuh. Me aja nih serius ganti ya tuh. Kalau ada teman lagi. Ada teman bede. Oh ini. Ngangenin nasi. Ini naon di Bali aja no. Mana tuh? Mati kene. Masalah tahun 2030 tuh iya bola karo kene. Terus. Dengan sentolop. Wih, jangan saja nikmat. Nikmat. Inilah. Nah, asli nih. Ake malin wis cena wang asli. Oke, Ji. Berikutnya. Buah yang diekspor dari Bali ke Kemana-mana? mana? Itu buah napi mana nih? Jenis buah napi mana? Kalau yang udah kita ekspor itu manggis. Kita manggis bahkan makin kalau manggis ngomongin semua tuannya makin ya. Kalau mau bertani, kalau agroklimatnya cocok tanam. Yang cocok ditanam manggis, tanam manggis. Karena manggis itu ke depan kebutuhannya akan makin besar secara global. Karena negara lain nggak bisa bikin wah. Oh gitu? Ya, yang bisa bikin manggis itu cuma Indonesia ya Thailand kan, beberapa di Vietnam sedikit. Besok nggak bisa bikin. Beda sama jeruk, buah naga mungkin atau lain. Negara lain bisa bikin wah. Misalnya apel, jambu tuh. Tapi kalau manggis nggak bisa bikin karena dia butuh di daerah tropis. Di bentang khatulistiwa itu. Gitu. Win durian masih sih durian? Durian juga bagus, tapi durian kalau kita ngomongin ekspor tadi nih kan, kalau ekspor manggis besar karena manggis dari buahnya bermanfaat, kulitnya juga bermanfaat dan demandnya besar, luar biasa besar. Kalau kita bisa ngirim manggis ke Cina jumlahnya unlimited, berapa kita punya kirim gitu. Jadi sih nggak mau kuota ya wah, gitu enaknya kalau manggis. Ya. Sebanyak-banyaknya bisa Ya karena itu yang hampir 4 tahun keempat makin pengalaman di manggis itu yang alami. Jadi
demand-nya besar nangis itu. Selagi nggak ada masalah dengan distribusi ya. Gitu. Yang penting bisa ngirim lah. Karena Eropa butuh, Amerika butuh, Cina juga butuh luar biasa besar. Kejang lah butuh nih. Kejang lah butuh. Gede-gede butuh nih, Bro. Mana sih ya. Kejang lah butuh. Terus yang udah kita ekspor, buah naga. Buah naga juga? Ya, ke Eropa sudah, mangga, terus salak. Sebenarnya semua potensi buah itu bisa kita ekspor. Yang terjadi kan masih missing link lah, wah. Jadi ini butuh. Saya apa ya lah. Ini membutuhkan. Mama lu butuh. Nih lah. Kadang-kadang kan ini sing nawang nih butuh apa, ini sing nawang nih ngelah apa gitu loh. Nah, itu mesti kita sekarang di keren. Sama-sama enggak punya butuh. Ini sing nawang butuh apa? Oh, yang kadang tuh miss ya, missing link itu. Karena ternyata kayak jahe butuhnya juga besar, wah. Jahe powder, jahe merah. Terus kunyit juga butuhnya besar. Dibikin powder. Terus ubi-ubian juga ternyata butuh ya. Kebutuhannya besar. Gitu. Celimputan. Begitu. Manggis Optimis. Makanya kalau yang pribadi di pertanian, makanya mengajak anak-anak muda semua di pertanian. Karena ini nyambung di Covid nih. Hampir semua bisnis, hampir semua aktivitas bisnis terdisrupsi bahasanya oleh Covid. Coba bilang apa? Sekolah udah online sekarang, wah. Anaknya ke depan sih nggak masuk kan ke sekolah. Bisa lewat acurnya lewat. Apalagi ada teknologi virtual reality namanya kan. Ibu jangan besar masuk lagi ini kan. Gitu. Bahkan di Amerika, di beberapa kebun binatang di Amerika, besi ada binatang, wah. Dia pakai nama teknologi augmented reality. Jadi teke ya binatangnya kayak hologram gitu kan. Terus suka ngomong-ngomong nih. Suka ngomong, tutup mati, listriknya mati, hilang binatangnya juga. Begitu teknologi, Pak. Hotel sudah ke depan orang akan menginap di rumah-rumah penduduk, ada Airbnb dan sebagainya. Terus sekolah juga. Hiburan makanya bawa TV ada YouTube jadi semakin mudah. Dia main di YouTube kan boleh nerane kuali malah gitu. Virtual reality, Pak. Jadi terdistribusi bahasanya. Hampir semua bisnis. Transportasi juga kan. Ada Grab, Gojek. Anaknya jadi pemalas beli mobil, udah beli mobil. Nah, gampang ke depan gitu. Jadi konsep sharing. Tapi ada satu bisnis yang tidak mungkin terdistribusi. Makan, wah. Makan betul. Makannya makan tuh sampai kapanpun. Kirim aja Bluetooth makan dong. Saya biunis sih bisa gak dia di virtual reality. Ngalamin aja. Ya, tidak bisa diganti. Gitu. Jadi harus harus dimakan. Harus dimakan. Aslinya ini. Harus dimakan. Betul. Monyet suka memakan pisang. Saya juga suka makan pisang. Oh, harus. Berarti ini makannya sidang di kenyangan nih. Tidak tergantikan. Kalau sebab itu dia optimis sektor pertanian akan menjadi sektor yang sampai akhir zaman. Selagi manusia butuh, butuh nih. Selagi manusia membutuhkan makanan. Betul. Tapi asal bujuk setiap hari membutuhkan gaji. Butuhnya setiap hari dibawa Begitu, Pak. Makanya kita ajak anak-anak muda kita ngiring bertani. Yang masih bingung kemudian nih bertani yang lahan, dia ada aja bertani. Itu. Kayak kita ada bertani bingung, masuk ke PMK. Ada kita edukasi di hulu bagaimana, di tengah bagaimana, di hilir bagaimana. Jadi kamu tidak sendiri. Ngiring sarang-sarang berkomunitas di petani muda keren. Ayo. Jangan malu bertani Sultan. Iya betul sekali. Ya umpamanya yang lalahan, dong hitungan ngikut aran, ngikut hektaran, lakar adep, lakar kenyang. Gabung ke PMK. Sharing di sini. Sharing. Kelola lahan kalian. Oke. Nah, bocoran dikit nih. Untuk perbandingan harga yen lokal aja keluar tentu saja relatif sudut pandangnya ya. Karena segala sesuatu ini kan relatif ya, Pak, ya, sudut pandangannya. Kalau ekspor otomatis lebih bagus harganya. Tapi juga produk yang diminta juga yang berkualitas. Yang super bahasanya. Gitu. Jadi kalau kami di PMK orientasi kita tidak cuma ekspor, tapi ekspor B2B, hotel, restoran dan juga retail. End user langsung. Jadi kita garap semua pasar kalau di petani muda keren. Nah, kalau ngomongin Bali ini sama dengan Dubai, sama dengan Singapura, wah. Gitu. Karena pasar kita kan internasional di Bali. Gitu. Dan pemain di Bali selama ini bukan orang Bali, wah. Uli luar Bali banyak datangnya. Produk pertanian itu, entah tomat, cabai, bahkan beras di luar Bali itu. Gitu. Makanya coba konsumsi kan masih merek beras itu bukan dari Bali. Betul. Kan ya dari sebelah lah. Gitu, ya. Sebagai kita orang Bali bisa membuat itu bahkan yang lebih baik lagi. Intinya orang Bali harus bersatu dengan persatu kita jadi kuat gitu. Jangan ya itulah karena Bali itu kalau positifnya kan bantu ayah lindungi ibu. Ini negatifnya kan belok ajum langit iri hati. Gitu. Mau pilih jadi orang Bali yang mana? Gitu. Ya. Lindungi ibu. Ya. Oke. Ya. Ji.
Tiang kenal buah durian dan buah manggis itu kadang panennya bersamaan. Ya. Iya. Ya. Dan dikenal dengan buah raja dan ratu. Ya. Nah, kayak itu ceritanya tadi. Jadi durian tuh biasanya selalu belakangan ya. Lawan manggis sih. Oh gitu? Karena durian ya. Ben bau dan aja. Kan bertani montres gitu. Oh, jadi memang pasangan buah, Wah. Jadi secara budidaya pun kita di Petani Muda Keren teman-teman kita sarankan kalau nanam 10 pohon manggis harus misi 1 pohon durian. Ya nanam 10 pohon durian harus misi manggis. Karena tuh kayak kadang yang duriannya misi manggis duung ya. Yang manggis misi durian duung ya gitu. Itu tidak terjelaskan itu. Itu kearifan lokal itu. Gitu. Jadi memang dia pun panennya biasanya bersamaan. Gitu. Biasanya duluan manggis dulu baru nyusul durian. Gitu. Karena bersamaan sih gitu. Kenapa ada raja dan ratu tuh? Raja buah mungkin itu kan nggak tahu ya konsep holistiknya, mungkin karena kalau raja mungkin karena dia berduri dan buahnya besar. Jadi dia secara buah, secara harga juga durian kan yang paling bagus harganya, maka dikatakan sebagai raja buah. Kalau manggis itu buah spesial, Wah. Buah yang umurnya paling panjang dari buah-buah lain. Ya, kalau buah durian mungkin setelah tiban 2-3 tahun harus regenerasi. Punya juwo 15 tahun beregenerasi, punya empo mungkin 3 tahun beregenerasi. Tapi ada pohon manggis 500 tahun di padangan umurnya. 500 tahun besar sekali. Jadi dia itu tidak kenal umur, makin tua dia makin besar makin bagus. Gitu. Dan kalau teman-teman petani tahu, yang sana petani nonton, coba perhatikan pohon manggis. Dia tuh kontur batangnya berbeda. Sekarang pohon purba ya, Wah. Sekarang punyan-punyanan dinosaurus bilang tua lah gitu. Jadi berbeda dia. Makanya itu dikatakan sebagai ratu buah. Dan buah manggis itu buah yang paling jujur ya. Jadi kude misi kenene, bapaknya kude begitu. Oh, gitu. Nggak bisa dibohongi berarti ya. Tapi ada satu pertanyaan nih, Wah. Tapi dia baru terjawab sih. Di buah manggis ini sangat disenangi oleh semut hitam, Wah. Semut hitam. Ya, makanya mereka ekspor pasti harus dibersihkan semut hitam itu. Kelopak. Nah, pertanyaannya, kenapa semut hitamnya sembunyi di bawah kelopak-kelopak manggis tuh? Ya. Kenapa? Kalau Saya dari nggak tahu. Karena yang di atas kelopak manggis sing sembunyi ya. ternyata bukan itu. Wah. Salah tuh ya. Salah. Jadi kenapa semut hitam banyak sembunyi di bawah kelopak manggis? Karena malu sama semut merah. Ternyata malu dia. Malu sama semut merah, dia sembunyi dia. Makanya ada lagunya. Malu aku malu pada semut merah. Itu dia rahasianya. Jangan lo kawak. Tapi Ji, ada yang tak pernah mesti Ji. Dari sekian buah yang Haji kenal gitu ya. Ada enggak buah yang tidak bisa dimakan Yang diekspor. Mbak, dia kata gini gitu. Tanya sekan. Buah yang tidak bisa dimakan. Yang berbuah kejai dah makan. Ada Ji. Nah nih. Buah anes yang tidak dimakan itu adalah buah aneh Karangulung Suranti. Banten. Banten. Ya. Karena nenek tiangnya mangoret. Udah ada buah itu Banten. Ya benar. Karena benar secara ini juga kita harus memberikan yang terbaik untuk pencipta kita. Nah, sekarang ini nyambung, Wah. Ini pemahaman ya. Jadi di Bali itu konsepnya agrikultur. Pertanian berbasis budaya. Budaya yang lahir dari pertanian. Makanya nak lingsi raga pidani kita berbeda dengan, makanya kalau dibilang perbandingan Bali dengan Sumatera, Sulawesi, apalagi Thailand, sing misi patuang. Nah, lain konsepnya kita bertani itu. Orang Bali di Abiane pasti misi duren, misi manggis, misi buduan, misi biu. Kenapa kira-kira? Nah, yuk. Karena yang pas odalan, kira-kira kan panen pemekejang gua ya. Nah, itu dah. Jadi konsep orang Bali itu pertama adalah untuk diaturkan kepada ide saya kan luar biasa itu, Wah. Jadi konsep kita. Lebihnya mari ajeng, sisanya ajeng, lebihnya mari adab. Jadi nggak bisa kita samakan Bali dengan Thailand, dengan Jepang lain. Memang cara kita mendevelop di Bali pun berbeda. Oleh sebab itulah kita di Petani Muda Keren menduplikasi kearifan lokal itu, kita membuat konsep small scale integrated farming. Pertanian skala kecil tapi terintegrasi. Gitu. Karena di Bali ini beda. Kalau di Thailand kan nepuin kebun duren 5.000 hektar gitu biasa, 1.000 hektar biasa. Kemudian di Bali sih paling setengah hektar misi punya duren dase gitu. Oleh sebab itu kita harus bersatu nih makanya tadi, Wah. Ini cuma bede, bumbu jajan besi. Gitu. Makanya pertanian skala kecil terintegrasi. Makanya kenapa orang Bali itu nak lingsi raga pidan ngai konsep desa adat, ngai konsep Banjar, konsep juga pangaraga akur
merajut terus mengikat jadi satu. Itu Pak. Dipaksa kita berkomunitas, betul nggak? Itu kan komunitas Pak. Betul ya. Komunitas. Betul. Kita dipaksa, makanya lucu kalau kadang orang Bali, uyut ajak nyamane lidi. Udah melanggar ajaran leluhur. Oke, terima kasih banyak Dik Ji. Ilmunya luar biasa sekali. Banyak sekali mendapatkan kita dapat pelajaran, pemahaman juga. Cerik masih ngidang, oren dari Bali segitu. Di Ngontal ini ada kuis Ji. ada kuis. Ini jani tiang ngomong gongu gitu. Ini kayak biasanya nak misi kata-kata kini nak leng. Nah bahasa beleleng ini nak beleleng ini bahasa. Amon jan bagus cai ini. Yang benganggo helm ini. Jak bodoh. Coba dari cing ngomong gong kan cara bahasa halus ini ngomong. Yeneng aji nganggen Prabu nih. Sekali napi ya rain aji mungkin yeneng aji nganggen Prabu. Helm itu niki. Dia yang bodoh kan. Masa Ini nonton becek kecil. Coba pakai kunci. Iya, coba dulu. Niki ada yang berikan clue-cluenya. Ajik menjawab apakah yang tertanam di helm tersebut. Sebelum itu tapi lu. Sugare. Sugre. Pasti sisip jangan. Oke. Sugare. Tunang deh, Bang Kunas tulisannya. Sing tunang deh tulisannya. Oke. Berkaitan dengan makhluk hidup. Buah. Malu. Binatang. Binatang. Berkaki 4. Jadi. Apa itu ya? Kambing. Salah. Makan rumput. Makan daging. Mirip dengan pengairan sawah. Lubak. Memang kalau lubak ini. Betul. Ya, sugre double nih. Oke. Berikutnya. Oke, sugre double ya. Oke. Sepakat aja dia aja. Berkaitan dengan alat pertanian. Alat pertanian. Cangkul. Tambah. Berkaitan dengan matematika gitu. Langsung jawab. Oke. Ya, sugre 2 kali ya. 4 kali sugre deh, Oke, langsung 2 pakai tangannya. 5 kali sugre. Oke. Nah, ini adalah makanan manesin. Makanan manesin. Buah. Buah. Berbiji. Bisa ditanam di buleleng. Bisa. Ayo. Dan Rambutan. salah. Buat Bisa juga sebagai teman. Teman di buleleng. teman. Teman. Oh, las kelengkeng. Aduh, mas kelengkeng main aku Sugre 4 kali. Cair ya. Oke. Cepet nih. Ya. Sugre 4 kali. Berikutnya sejenis makhluk hidup. Makhluk hidup makan rumput. Besar. Dia biasanya makan iga. Makan iga tulang. Makan iga. Menggemari iga. Ya. Iga apa iga? Bisa jadi. Serangga. Serangga. Makan iga. Bukan iga, ayo komang. Rayap. Ya. Dani. Sugre 6 kali. Aduh. Pinter nih. Oke, ya. Tabe sugre 6 kali. Oke. Berkaitan, asik dulu deh. Berkaitan ini dengan ya bisa dikonsumsi nih. Bisa dikonsumsi makanan. Dari hasil pertanian. Bisa jadi. Bisa jadi. Dari jagung.
Jagung sih. Ada sih. Ada. Bisa jadi. Dari beras? Bisa jadi. Dia kadang-kadang Ji ya, kalau di luar itu males dia. Males. Iya, malas ya. Iya, malas ya. Kalau di luar malas ya kalau di luar. Jajan? Nah, Bukan jajan. kalau nari ini bisa meledak itu. Bisa meledak. Sangat digemari para petani saat beristirahat. Dan juga Sangat bisa digemari. menyuburkan tanah. Ya, dari ubi. Sele. Bisa jadi. Bisa ubi bisa. Olahan apa? Olahan. Oke. Keripik. Benar. Peyek. Bisa menyuburkan tanah. Pupuk kerupuk. Luar biasa. 5 pertanyaan langsung dijawab. Iya, hadiahnya 1 buah jerungkang. Luar biasa ini. Terima kasih atas dukungannya, teman-teman. Doakan saya bisa mengkonsumsi dengan baik ya. Aji secanggih ini memang pupuknya apa dipakai, Ji? Pupuknya? Iya. Pupuknya adalah memupuk rasa penuh percaya diri, kesabaran, dan konsistensi. Itu teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin bergabung silahkan. Kita bisa lepas nih? Bisa. Dan kita kasih giveaway dia penontonnya. Boleh. Oke. Hadiahnya apa lagi, Ji? Jadi nanti Tiang akan berikan teman-teman di rumah bisa nyobain dry fruitnya Bos Fresh. Oke. Jadi nanti yang bisa jawab bisa dapat giveaway berupa snack dry fruit dari Bos Fresh. Oke. Di penghujung acara, kita ngontal ini diberikan support yang luar biasa dari Haji bos kita. Giveaway. Jadi yang bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan nanti akan diberikan hadiah masing-masing orang dapat 3 bungkus. 3 varian Oke. Yang pertama, Pertanyaan pertama silakan Angga. Sebali. buah apa ane paling sek malu? Oke. Pertanyaan kedua. Buah apa ane umurnya paling tuane? Ayo, Jiko. Dengan Tiang Tiga. Jadi siapa nama champion pupuk organik di komunitas petani muda keren? Harus Oke. nonton video ini full. Betul nanti. Oh, betul sekali. Jadi jawabannya silakan di Kolom Di komentar. komen ya. Di komen nanti kita cek. Yang tepat nanti kita langsung Berikan. chat-chatan dengan dia. Sudah dicet, dipernis. Oke, terima kasih banyak, Ji. Sukses Ji. Semoga sehat selalu, Rahayu. Semoga semakin sukses Niki. Terima kasih Dan juga banyak. bisa menginspirasi mudah-mudi Untuk ada di balik Penerus. penerusnya. Oke. Oke, Sampai jumpa. ya. Salam dari Ngontal. Ngobrol bareng timpal Rare Kual. Gelasnya kan bersuun ya. Bedang. Ngidangnya. makasih dong.